menjelaskan mengenai teori keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi. Yang pertama, pengertian diskusi. Diskusi berasal dari bahasa Latin yaitu discussus, berarti to excite and investigate, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu memeriksa atau menyelidiki. Menurut Mayulis tahun 1960, dalam pengertian umum, diskusi adalah suatu interaksi yang melibatkan dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan saling berhadapan muka dengan tujuan atau sasaran yang sudah ditentukan melalui cara tukar menukar informasi atau dalam bahasa Inggrisnya information sharing, mempertahankan pendapat serta memecahkan masalah yang telah ditentukan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah berdiskusi. Tentunya dalam berdiskusi terdapat langkah-langkah yang harus diikuti selama proses diskusi berlangsung. Ada pun langkah-langkah dalam melaksanakan diskusi. Yang pertama, mengungkapkan masalah yang akan didiskusikan serta memberikan pengarahan mengenai cara-cara pemecahan masalah. Yang kedua, dengan membentuk kelompok diskusi seperti mengatur tempat ruangan dan sebagainya. Yang ketiga, agar diskusi terlaksana, maka setiap anggota diskusi harus paham betul tentang apa yang akan didiskusikan. Selain itu, diskusi harus berjalan dalam suasana bebas, di mana setiap anggota diskusi memiliki hak bicara yang sama. Yang keempat, mengajukan pertanyaan terbuka untuk mendorong partisipasi dan diskusi yang lebih mendalam. Yang kelima, tanggap pula diskusi dengan terbuka serta hindari konflik atau penilaian berlebihan. Yang keenam, yaitu tetap pada topik utama dan hindari pembicaraan di luar topik utama. Yang ketujuh, akhirnya diskusi dengan menentukan poin-poin utama serta mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak. Selanjutnya yaitu mengenai tentang harapan berdiskusi. Terdapat faktor-faktor penghambat dalam mencapai tujuan pelajaran informasi diskusi, baik yang ada pada peserta pihak diskusi maupun materi. Faktor-faktor penghambat dalam pihak peserta diskusi sudah jelas persoalannya. Mereka memang sedang belajar dan latar belakang mereka jelas-jelas berbeda. Namun, sebaiknya dalam sebuah diskusi haruslah ada seorang penengah yang mampu membimbing anggota kelompok melalui berbagai macam peranan. Hambatan lain dalam diskusi biasanya ialah setiap orang menginginkan segera tercapainya persetujuan dan kesimpulan. Selanjutnya itu tempat duduk berdiskusi. Menata tempat duduk adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pembimbing dalam keberlangsungan diskusi. Tempat duduk berdiskusi dapat melibatkan berbagai format seperti meja bundar, meja persegi panjang, ruang terbuka, amphitheater atau tangga, lingkaran tanpa meja, virtual space, kursi fleksibel, ruang khusus, waktu, kursi ergonomis. Pemilihan tempat duduk berdiskusi sebaiknya mempertimbangkan tujuan, jumlah peserta, dan konteks acara untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi dan interaksi yang efektif. Selanjutnya, tujuan dan manfaat diskusi. Adapun tujuan dari diskusi yaitu siswa didorong menggunakan pengetahuan dan pengalaman untuk memecahkan masalah tanpa selalu bergantung pada pendapat orang. Yang kedua, siswa mampu menyatakan pendapatnya secara lisan karena hal itu perlu untuk melakukan kehidupan yang demokratis. Yang ketiga, memberikan kemungkinan pada siswa untuk belajar berpartisipasi dalam pembicaraan untuk mencegah suatu masalah bersama. Berikutnya, manfaat diskusi. Yang pertama, diskusi lebih banyak melalui siswa berpikir secara logis. Yang kedua, argumentasinya digunakan mendapat penilaian dari anggota yang lain sehingga hal ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir dalam memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, umpan balik dapat diterima secara langsung. Hal ini dapat memperbaiki cara berbicara baik yang menyangkut faktor kebahasaan maupun faktor non-kebahasaan. Yang keempat, peserta yang pasif dapat dirangsang secara aktif berbicara oleh moderator atau peserta yang lain. Yang kelima, peserta diskusi turut memberikan saran, turut mempertimbangkan gagasan yang berbeda-beda, dan turut merumuskan persetujuan bersama. Baik, selanjutnya yaitu unsur diskusi. Unsur-unsur atau terlibat dalam diskusi adalah penyelenggaraan diskusi, moderator atau pemandu diskusi, penyaji dan pembahasan, penulis, dan peserta diskusi. Berikutnya, jenis diskusi. Ada
beberapa jenis diskusi antara lain. Yang pertama, diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok biasanya dapat berupa diskusi kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 6 orang peserta. Dan juga diskusi kelompok besar terdiri dari 7 sampai 12 orang anggota. Dalam diskusi tersebut dibahas suatu topik tertentu dan didampingi oleh seorang ketua dan seorang sekretaris. Para anggota diskusi diberikan kesempatan berbicara atau mengemukakan pendapat dalam pemecahan masalah. Yang kedua, diskusi panel. Yang dimaksud panel di sini adalah suatu bentuk diskusi yang terdiri dari 3 sampai 6 orang peserta untuk mendiskusikan suatu topik tertentu, dan itu dalam bentuk melingkar yang dipimpin oleh seorang moderator. Yang ketiga, simposium. Dalam simposium biasanya terdiri dari pembawa makalah, penyangga, moderator, dan penulis, serta beberapa peserta simposium. Pembawa makalah diberi kesempatan untuk menyampaikan makalahnya di muka peserta dengan singkat antara 10 sampai 15 menit. Selanjutnya diikuti oleh penyangga dan tanggapan para audiens. Bahasan diskusi kemudian ditujukan dalam bentuk rumus hasil simposium. Yang keempat, brainstorming. Jumlah anggota terdiri dari 8 sampai 12 orang peserta. Setiap anggota kelompok diharapkan dapat menyumbangkan ide dalam pemecahan masalah. Hasil pelajaran yang diberikan adalah menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan rasa percaya diri dalam upaya mengembangkan ide yang dibutuhkan atau dianggap benar. Pembahasan terakhir yaitu praktik diskusi. Praktik diskusi dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan tujuan diskusi. Apakah itu untuk berbagi informasi, memecahkan masalah, atau merancang strategi? Menetapkan tujuan membantu memberikan arah pada diskusi. Yang kedua, pilih peserta yang relevan dan memiliki kepentingan terhadap topik diskusi. Pastikan kelompok memiliki keragaman pandangan untuk memperoleh diskusi. Yang ketiga, tetapkan aturan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Misalnya, memberikan waktu setiap orang untuk berbicara atau mendefinisikan batasan waktu. Yang keempat, sampaikan pengantar singkat mengenai tujuan diskusi, aturan, dan harapan. Hal ini membantu mengarahkan perhatian peserta. Yang ketiga, jika ada materi yang harus disajikan sebelum diskusi, berikan presentasi singkat untuk memberikan dasar pengetahuan kepada peserta. Yang keenam, mulai diskusi dengan pertanyaan terbuka atau pernyataan yang merasa pemikiran. Ini membuka peluang untuk berbagi perspektif. Yang ketujuh, fasilitator memainkan peran penting dalam menjaga arah dan kualitas diskusi. Partisipasi semua peserta, hindari dominasi perorangan, dan kelola waktu dengan efisien. Kedelapan, catat ide-ide kunci atau poin penting yang muncul selama diskusi. Ini membantu dalam mereview hasil diskusi dan merencanakan langkah selanjutnya. Yang kesembilan, setelah diskusi, berikan waktu untuk evaluasi bersama. Apakah tujuan tercapai? Apakah ide baru yang muncul? Bagaimana proses diskusi dapat ditingkatkan? Dan yang ke-10, tentukan tindak lanjut berdasarkan hasil diskusi. Apakah perlu pertemuan lanjutan, implementasi ide, atau tindakan korektif tertentu? Yang terakhir, minta peserta untuk merenungkan pengalaman diskusi secara pribadi. Hal ini dapat memperkaya pemahaman masing-masing individu. Tim diskusi yang baik melibatkan keterlibatan aktif, keberagaman pandangan, dan keterbukaan terhadap ide baru. Fasilitator berperan penting dalam menjaga arah dan atmosfer positif selama diskusi. Cukup sekian dan terima kasih.